Shalom, bertemu lagi dengan Bu Yohana di kelas 5. Kita akan belajar di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Masuk pembelajaran 1. Anak-anak, mari kita belajar dengan penuh sukacita supaya kita bertambah-tambah pengetahuan. Perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menyebutkan organ gerak hewan. Yang kedua, kalian bisa menentukan ide pokok bacaan. Dan yang ketiga, kalian bisa mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Perhatikan 2 ekor kelinci yang sedang bergerak berikut ini. Mereka bergerak melompat ke sana kemari. Anak-anak, tahukah kalian mengapa mereka bisa melompat? Mengapa mereka bisa bergerak? Ya, mereka bisa bergerak, melompat karena menggunakan organ gerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Anak-anak, hewan bergerak memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk mencari makanan, dan yang kedua untuk menghindari dari pemangsa. Setiap jenis hewan memiliki organ gerak yang berbeda-beda, tergantung tempat hidupnya. Hewan yang hidup di air memiliki organ gerak berbeda dengan hewan yang hidup di darat. Coba kalian perhatikan gerakan ikan berikut ini. Anak-anak, ikan hidup di air, sedangkan kelinci hidup di darat. Tentu saja mereka memiliki organ gerak yang berbeda. Kalau tadi, kelinci, organ geraknya apa anak-anak? Ya, kaki. Mereka memakai kaki untuk bergerak. Nah, kalau ikan memakai sirip dan ekor supaya mereka bisa bergerak dengan cara berenang di air. Bagaimana kalau hewan yang berikut ini anak-anak? Burung, iya. Burung bisa terbang. Organ gerak burung apa ayo? Selain kaki, mereka bergerak memakai sayap. Kaki bisa untuk berjalan, sedangkan sayap bisa mereka pakai untuk terbang. Kalau hewan yang satu ini, seekor ular. Ular tidak memiliki organ gerak kaki dan tidak memiliki sayap. Tapi ular tetap masih bisa bergerak. Coba kalian lihat, kalian amati. Apa organ gerak dari ular? Perut, ya. Perut atau otot perut dipakai ular untuk melata. Bukan berjalan, tapi melata. Ya, supaya dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makanan. Anak-anak, mari kita pelajari bacaan berikut ini. Organ gerak pada manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak berarti terjadi perpindahan tempat atau perbedaan posisi tubuh. Makhluk hidup bergerak karena adanya rangsangan yang mengenai tubuhnya, baik sebagian maupun seluruh tubuh. Manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki organ gerak. Dapatkah kamu menyebutkan contoh gerak pada makhluk hidup? Gerak pada makhluk hidup misalnya berjalan, berlari, berenang, terbang, dan merayap. Sama seperti contoh dari beberapa hewan di video tadi ya anak-anak. Manusia juga hampir sama dengan hewan. Manusia juga bisa bergerak. Kita bisa berlari, kita bisa berenang, kita bisa berjalan, tapi kita tidak bisa terbang karena kita tidak memiliki sayap. Tetapi pada dasarnya manusia juga memiliki organ gerak sama seperti hewan. Paragraf yang kedua, manusia dan hewan dapat bergerak karena organ gerak yang tergabung dalam sistem gerak. Sistem gerak terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif.
Otot merupakan organ gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak. Adapun tulang merupakan organ gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa organ gerak aktif yang mempengaruhinya. Otot dan tulang akan bekerja sama sehingga makhluk hidup dapat bergerak. Sistem gerak pada manusia terdiri dari dua. Yang pertama adalah otot yang berwarna merah itu dan tulang yang berwarna putih seperti pada gambar. Sebagai contoh, otot kaki menggerakkan kaki. Paragraf 3. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Pada dasarnya, fungsi organ gerak pada kedua kelompok hewan tersebut adalah sama, yaitu untuk mencari makanan dan menghindari pemangsa. Hal yang membedakan adalah cara bergeraknya. Anak-anak, mari kita pahami lebih dalam lagi tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar ular. Perhatikan, ular memiliki tulang belakang. Maka bisa dikatakan ular termasuk hewan vertebrata. Karena ciri-cirinya adalah memiliki tulang belakang. Sedangkan cacing, coba perhatikan, cacing tidak memiliki tulang belakang. Bisa dikatakan cacing termasuk hewan invertebrata. Ciri-cirinya tidak memiliki tulang belakang. Anak-anak, coba perhatikan dua binatang laut berikut. Yang pertama adalah lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki tulang belakang, jadi termasuk vertebrata. Sedangkan hewan selanjutnya yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang, maka dia tergolong avertebrata atau invertebrata.